Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita nggak sadar betapa seringnya kita terjebak dalam gaya hidup yang boros. Bukan hanya dalam uang, tapi juga dalam pikiran, waktu, bahkan perasaan. Kita membeli hal-hal yang tidak perlu. Kita mengejar kesan, bukan kebutuhan. Sampai akhirnya hati terasa lelah. Lelah mengejar validasi, lelah membandingkan diri, lelah merasa kurang padahal Allah sudah cukupkan banyak hal. Konten ini bukan tentang melarangmu menikmati hidup, tapi tentang belajar menata hati, agar yang kita kejar bukan lagi kemewahan, tapi keberkahan. Hari ini, mari kita mulai perjalanan kecil, perjalanan untuk berhenti boros dan memulai gaya hidup baru. Gaya hidup yang lebih dekat pada Allah, lebih sederhana, tapi jauh lebih bermakna. Mari kita mulai dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Bismillah. Pernah nggak kamu merasa uang habis begitu cepat? Padahal gaji baru saja turun. Pernah merasa capek karena terus bekerja keras, tapi tabungan nggak pernah benar-benar bertambah. Hari ini, aku mau ajak kamu untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam diri dan berkata pelan, "Ya Allah, aku ingin hidup lebih tenang. Aku ingin belajar berhenti boros, dan mulai hidup dengan cara yang Engkau ridhoi." Karena seringkali kita nggak sadar, yang membuat kita lelah bukan karena kurangnya rezeki, tapi karena salah cara mengelolanya. Kita beli hal yang gak kita butuhkan, hanya untuk terlihat bahagia di mata orang lain. Kita boros bukan karena ingin berlebih, tapi karena ingin diakui. Padahal, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ayat ini bukan sekedar peringatan keras, tapi juga cermin kasih sayang. Allah ingin kita sadar bahwa setiap rupiah yang keluar tanpa niat baik bisa menjauhkan kita dari keberkahan. Kadang kita lupa, hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Hidup sederhana artinya cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan cukup itu nikmat yang luar biasa. Boros itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang arah hati. Kalau hatimu selalu haus akan hal baru, maka seberapa banyak pun yang kamu punya, kamu tetap akan merasa kurang. Tapi kalau hatimu tenang, maka sedikit pun terasa cukup. Karena kamu tahu, yang kamu punya datang dari Allah. Dan yang hilang pun Allah yang ganti dengan cara terbaik. Mulailah dari hal kecil. Berhenti membeli barang hanya karena tren. Belajar berkata cukup pada keinginan yang nggak perlu. Dan lebih sering berdoa sebelum mengeluarkan uang. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku tertipu oleh dunia. Ajarkan aku merasa cukup dengan karunia-Mu." Saat kamu mulai belajar menahan diri, itu bukan berarti kamu pelit. Itu artinya kamu sedang belajar dewasa. Kamu sedang melatih hatimu agar tidak dikendalikan oleh nafsu dunia. Karena sesungguhnya, menjadi orang hemat bukan sekadar soal uang, tapi soal iman. Iman yang percaya bahwa berkah itu lebih berharga daripada banyaknya angka di rekening. Jadi hari ini, yuk mulai pelan-pelan. Setiap kali ingin membeli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar butuh ini? Atau hanya ingin terlihat bahagia? Dan percayalah, ketika kamu memulai mengutamakan keberkahan daripada kesenangan sesaat, Allah akan menenangkan hatimu dengan cara yang tidak bisa dibeli oleh uang. Hidup tenang bukan berarti hidup tanpa uang, tapi hidup tenang adalah ketika uang tidak lagi menguasai hatimu. Mari kita sama-sama berdoa pelan-pelan. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Berkahilah setiap penghasilan, dan
Jauhkan aku dari sifat boros yang membuatku jauh darimu. Amin. Kadang kita berpikir bahwa rezeki itu hanya soal uang yang masuk ke rekening. Padahal, rezeki itu jauh lebih luas. Nafas yang masih bisa kita hirup, keluarga yang sehat, teman yang tulus, waktu untuk istirahat, semuanya adalah rezeki. Hanya saja, karena hati kita sibuk mengejar angka, kita lupa menghargai yang sudah ada. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini seperti pengingat lembut bahwa kunci bertambahnya rezeki bukan dengan boros atau pamer, tapi dengan syukur dan pengelolaan yang bijak. Coba renungkan, berapa kali kita membeli sesuatu hanya untuk merasa setara dengan orang lain. Kita membeli baju baru bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat ketinggalan. Kita memesan kopi mahal bukan karena rasanya, tapi karena ingin dilihat berkelas. Padahal, setelah semua itu, hati tetap kosong. Tidak apa-apa kalau kamu ingin menikmati hidup. Tapi, jangan sampai kamu kehilangan arah karena mengejar gengsi. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Justru hidup sederhana menunjukkan betapa kayanya hatimu. Karena kamu bisa merasa cukup tanpa perlu banyak. Mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang terhadap rezeki. Rezeki itu bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang terasa. Kadang, uang kita sedikit, tapi cukup untuk semua kebutuhan. Kadang, uang banyak, tapi habis entah kemana. Itulah perbedaan antara rezeki biasa dan rezeki yang berkah. Berkah itu ketika sedikit terasa banyak, ketika cukup tapi membuat tenang, dan keberkahan datang ketika kita menjauh dari boros, serta mulai menggunakan harta dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan takut untuk menata ulang hidupmu. Kalau dulu kamu sering belanja impulsif, sekarang cobalah belajar menahan diri. Kalau dulu kamu sering ikut gaya hidup orang lain, sekarang cobalah mengenal gaya hidup yang Allah sukai, yaitu hidup yang tidak berlebihan. Allah tidak melarang kita menikmati dunia, tapi Allah ingin kita bijak. Bukan yang paling kaya yang bahagia, tapi yang paling pandai mengatur apa yang Allah titipkan. Coba bayangkan, kalau setiap penghasilanmu kamu sisihkan sedikit untuk sedekah, kalau setiap belanja kamu niatkan untuk menolong sesama, kalau setiap makananmu kamu syukuri sebelum makan, maka hidupmu akan berubah. Bukan karena uangmu bertambah, tapi karena Allah menambah berkah di dalamnya. Dan berhenti boros bukan berarti berhenti bahagia. Justru disitulah kamu mulai menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang gak perlu diukur dengan saldo, tapi dengan kedamaian hati. Mulailah dengan hal-hal kecil, misalnya buat catatan keuangan harian. Tulis apa saja yang kamu beli, dan tanyakan setiap malam, apakah aku gunakan ini di jalan yang Allah sukai? Kalau ada pengeluaran yang sia-sia, jangan menyalahkan diri. Belajarlah darinya, karena perubahan itu butuh waktu, dan Allah tidak menilai hasil, tapi niat dari usahamu. Dan ketika kamu berhasil menahan diri sekali saja, katakan dalam hati, "Alhamdulillah ya Allah, aku sedang belajar menguatkan diriku." Dunia ini memang menggoda. Iklan, tren, dan media sosial semuanya mengajarkan lebih gaya, lebih punya, lebih cepat, tapi Allah mengajarkan cukup. Dan cukup itu ternyata adalah bentuk tertinggi dari kekayaan hati. Yakinlah, ketika kamu belajar hidup sederhana, kamu bukan mundur, kamu justru naik kelas. Naik kelas dalam keimanan, dalam kesadaran, dan dalam kedewasaan spiritual. Jangan takut,
karena berbeda. Kalau orang lain sibuk memamerkan harta, biarlah kamu sibuk menabung amal. Kalau orang lain bangga dengan gaya hidup mewah, biarlah kamu bangga dengan hidup yang berkah. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukan saldo, bukan barang branded, tapi hati yang tenang dan amal yang ikhlas. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur, yang mampu menjaga rezekimu dengan amanah, dan jauhkan aku dari sifat boros yang menipu. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita belajar menahan diri dan memahami makna rezeki, sekarang saatnya melangkah. Karena hidup yang baru tidak dimulai dari niat, tapi dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Kadang kita berpikir untuk berubah itu harus besar, harus drastis, harus sempurna. Padahal tidak. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya ingin melihat kesungguhanmu. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, membawa botol minum sendiri daripada terus beli air kemasan. Tahan diri dari scroll marketplace saat sedang bosan. Catat setiap pengeluaran bukan untuk mengekang, tapi untuk mengenal dirimu sendiri. Perlahan-lahan kamu akan mulai sadar betapa banyak yang bisa kamu hemat. Dan yang lebih indah, betapa banyak ketenangan yang kamu temukan saat hidupmu mulai sederhana. Hidup boros bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu dan energi. Berhentilah boros dalam hal yang menguras jiwamu. Berhentilah memberi ruang terlalu banyak pada hal-hal yang tidak memberi nilai. Mulailah berhemat dalam berbicara, dalam mengeluh, dan dalam membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingatlah, setiap kali kamu menahan diri dari sesuatu yang tidak perlu, kamu sedang mengundang keberkahan untuk datang lebih dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berpindah kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Kalimat ini lembut tapi menampar, karena ternyata apa yang kita belanjakan hari ini bukan hanya soal dunia, tapi juga soal tanggung jawab di akhirat nanti. Maka, mari kita jaga harta kita seperti amanah. Kita gunakan secukupnya, kita sisihkan untuk akhirat, dan kita syukuri dengan berbagi. Kalau kamu sedang belajar hidup hemat dan di tengah jalan terasa berat, jangan putus asa. Katakan dalam hatimu, aku tidak sedang kekurangan, aku sedang disembuhkan dari keinginan yang berlebihan. Karena yang membuat hidup terasa berat bukan kurangnya uang, tapi terlalu banyaknya keinginan. Allah tahu kapan waktunya kamu diberi lebih. Tugasmu hanya satu, jaga amanah yang sekarang kamu punya. Gunakan sebaik-baiknya. Dan percayalah, rezeki yang dijaga dengan amanah akan tumbuh menjadi keberkahan yang tak terduga. Mulailah gaya hidup baru yang lebih bermakna. Gaya hidup yang dekat dengan Allah. Yang diukur bukan dengan barang yang kamu miliki, tapi dengan hati yang kamu rawat. Hidup sederhana bukan berarti kamu tidak punya mimpi, tapi kamu memilih berjalan dalam ridho Allah, bukan gengsi dunia. Kamu tetap bisa bekerja keras, sukses, bahkan kaya. Asal kamu tahu untuk apa semuanya. Karena kaya sejati itu bukan yang memiliki banyak, tapi yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dan kalau suatu hari kamu tergoda untuk kembali boros, ingatlah doa ini dalam hati. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau halalkan. Jauhkan aku dari yang Engkau haramkan. Dan kayakan aku dengan karunia-Mu, bukan dengan milik manusia. Perjalananmu baru saja dimulai. Hidup hemat dan bijak bukan tentang menahan diri semata, tapi tentang belajar menghargai setiap nikmat dari Allah. Setiap rupiah,
setiap waktu, setiap detik hidup. Semuanya bernilai kalau kamu niatkan karenanya. Maka mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, lembutkan hati kami agar tidak terpaut pada dunia. Kuatkan kami untuk hidup sederhana namun bermakna. Jadikan setiap harta kami sumber keberkahan, dan setiap langkah kami sebagai jalan menuju ridho-Mu. Berilah kami hati yang cukup, tangan yang dermawan, dan jiwa yang tenang di bawah naungan kasih-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membuktikan diri kepada manusia. Buktikanlah kepada Allah bahwa kamu bisa menjadi hamba yang bijak dalam menjaga setiap titipannya. Stop boros, mulai gaya hidup baru. Hidup yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih berkah, insya Allah. Kadang kita berpikir hidup hemat itu tentang menahan, padahal sejatinya hidup hemat adalah tentang mengenal batas, tentang tahu kapan cukup, dan tahu siapa yang memberi cukup. Rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka, tapi hanya akan terasa oleh hati yang bersyukur. Kalau kamu hari ini sedang berjuang menata hidupmu, menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu, dan belajar hidup sederhana, percayalah, Allah sedang mendidikmu menjadi hamba yang lebih dewasa dalam rasa syukur. Setiap rupiah yang kamu simpan dengan niat baik, setiap keinginan yang kamu tahan demi keberkahan, semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ini menjadi pengingat lembut bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, tapi hidup yang cukup karena Allah cukupkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Allah menjaga langkah-langkah kita, meluaskan rezeki kita, dan menjadikan hati kita selalu lapang dengan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.